Jadi iman itu adalah mesti sesuatu yang menenteramkan jiwa seseorang, yang menenangkan dirinya, yang atas dasar itu dia boleh berbuat. Enggak mungkin, mustahil seseorang akan mampu hidup di dunia ini hari-harinya kalau seandainya tidak ada sesuatu yang dia yakini dengan keyakinan yang menenteramkan itu. Sidang jamaah salat maghrib Masjid Al-Ma'mur Langkring pada Aceh yang dirahmati Allah. Apa kabar semuanya? Orang Banda Aceh, karena saya bukan orang Banda Aceh, jadi saya menyapa orang Banda Aceh. Terima kasih telah diberikan kesempatan kepada kami untuk sama-sama belajar di tempat ini, walaupun kita bukan orang Banda Aceh. Hai berdua pada datang orang Banda Aceh. Ya, alhamdulillah kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Terutama yang pertama sekali adalah, kalau dikatakan paling penting dalam hidup kita, semua orang kalau dia orang ekonomi katanya yang paling penting masalah apa? Ekonomi. Ya. Kalau seandainya dia mungkin seorang budayawan, dia bilang ya budaya itu paling penting dalam kehidupan kita. Kalau dia seorang sosiolog, dia akan bilang bahwa enggak, masalah sosial itu yang mengaruhi kehidupan kita. Jadi masing-masing sesuai dengan kapasitas ilmunya, dia akan mengatakan itu yang paling penting. Ya, kalau kita merujuk kepada pendapat orang, ya semua sesuai dengan kapasitas ilmunya. Tapi kalau merujuk kepada referensi agama kita, yang paling penting tentu masalah iman kita. Masalah iman itu yang paling penting, dan setelah itu marilah bicara masalah yang lain. Sehingga masalah keimanan, masalah akidah dalam Islam dikatakan sebagai masalah usuliyah, masalah usul pokok. Yang lain semua adalah ma yatafarra' minha atau furu'iyah, sifatnya adalah cabang yang keluar daripada usul ini. Nah, siapapun kita, sadar atau tidak, kita bekerja dan berbuat itu mesti didasarkan kepada sebuah, kalau dalam ilmu jiwa namanya ada konsep. Ada konsep. Konsep ini yang kita yakini kebenarannya atau sudah merupakan bagian yang tidak perlu ditawar-tawar, tidak perlu didiskusikan lagi, itu kemudian kita yakini, atas dasar inilah kemudian kita berbuat. Kalau misalkan saya bulan yang lalu berada di Switzerland, kota Geneva, kita lihat perbedaan budaya mereka dengan budaya kita jauh berbeda, jelas. Ya, pergi ke kantor itu biasa mereka pakai sepeda. Ya. Bahkan itu mereka bekerja di PBB. Mungkin kantor yang paling megah di dunia, di PBB mereka bekerja, dan organisasi besar dunia yang lain. Tapi pergi ke kantor dia pakai sepeda biasa saja, atau bahkan naik bis umum, ya, sama dengan kita. Bahkan pemakaian mobil pribadi di sana itu sangat sedikit. Dalam artian pemerintah memperkecil, mempersusah orang untuk punya mobil pribadi. Tapi sampai jalannya itu juga ada jalan khusus untuk sepeda, untuk para pesepeda. Walau hujan sekalipun, mereka tetap bersepeda. Makanya badannya Aceh kubur, lagi orang bulut. Kata orang Aceh, hujan-hujan jangan. Itu mana orang bulut. Urung bulut artinya apa? Orang basah, bahasa Indonesia. Tapi itu adalah sebuah peribahasa orang Aceh. Ya.
Yang bahasa dulu. Ya. Bagi yang tidak paham bahasa Aceh. Artinya apa? Mereka walaupun demikian tetap bersepeda karena apa? Mereka meyakini bahwa tidak olahraga itu adalah bagian yang paling penting dalam kehidupan mereka hari-hari. Sehingga walaupun kondisi di sana musim dingin, walaupun panas sekalipun, panasnya hanya 25 derajat. Bayangkan musim dingin kita bersepeda. Bukankah lebih enak naik bis? Bukankah lebih enak naik mobil sendiri? Tapi kenapa budaya bersepeda mereka ada? Padahal kita di sini pakai baju satu ini setahun nggak ada masalah pakai baju ini karena apa? Tidak ada musim dingin. Bayangkan mereka meyakini sudah menjadi konsep dalam masyarakat mereka bahwa berolahraga itu adalah bagian penting daripada kehidupan mereka. Jadi itu sudah tidak perlu ditawar-tawar lagi. Ya, walaupun kerja kantor saya tidak sempat berolahraga khusus, saya akan memakai waktu khusus untuk ke kantor itu sebagai olahraga. Nah, itu sudah menjadi konsep yang diyakini, tidak perlu ditawar-tawar lagi, sudah semua orang berbuat seperti itu. Nah, ini konsep yang tertanam yang tidak perlu ditawar-tawar lagi, tidak perlu didiskusikan lagi. Akidah seorang muslim, akidah seorang mukmin itu adalah konsep kehidupan yang telah diyakini oleh seorang muslim, seorang mukmin, yang dia itu tidak ada penawaran lagi, tidak ada tawar-menawar lagi, tidak perlu untuk didiskusikan lagi. Sudah selesai urusan. Kita meyakini demikian, sudah selesai urusan. Nah, kalau seandainya dalam hidup ini kita memiliki keyakinan yang jelas tanpa ada keraguan sedikit pun, tanpa ada tawar-menawar lagi, baru kemudian itu menjadi sumber dasar pijakan menjadi kita dalam bekerja. Itu yang kemudian menjadi pijakan kita dalam kita berbuat hari-hari. Jadi akidah atau konsep dasar ini adalah bagian yang paling penting. Kalau ini salah, seterusnya salah. Kita di sini selaku orang muslim memakai baju yang tertutup semuanya, tertutup aurat. Bandingkan dengan orang di Eropa, sungguh berbalik. Semua mereka dalam keadaan terbuka. Sampai saya pernah tanya kepada kawan-kawan yang di Swiss, kenapa maksa sekali? Kalian di sini bukan di khatulistiwa, kalian di sini bukan seperti kami di Indonesia. Kami di Indonesia sana nggak ada musim salju. Tapi kenapa budaya memakai rok mini ini itu ada di tempat kalian yang semestinya tidak logis, tidak logis. Semestinya kalian orang yang paling menutup tubuh kalian ketimbang kami orang Indonesia. Tapi kenapa kalian buka, kalian tutup? Budaya kalian yang tidak logis, tidak realistis, saya katakan. Dia katakan apa? Ini adalah freedom, masalah kebebasan dalam berbuat. Jadi mereka merasa ketika memakai baju sesuka hati, wanita-wanita yang membuka baju dalam keadaan kondisi terbuka itu adalah merupakan ekspresi daripada sebuah kebebasan. Kebebasan itu adalah bagian daripada hidup kami. Lihat kenapa mereka sampai berbuat tidak logis seperti itu, maksa lagi istilahnya. Kalau kita lihat kan maksa kali, dingin, pakai baju sempit lagi, pakai baju minim lagi, dingin, ngapain? Tapi sudah menjadi konsep, ekspresi daripada sebuah yang dianut dalam diri mereka. Tapi kita jebalik mereka, bertanya kepada kita, orang muslimah banyak yang memakai kerudung. Ngapain pakai kerudung? Bukankah panas? Kurang lega, kurang menyenangkan, lebih bebas bergerak. Kita juga boleh mengatakan, oh, kalau kalian mengatakan prinsip kalian adalah sebuah kebebasan itu, maka kami juga mengatakan ini adalah prinsip hidup kami. Tidak ada istilah dengan panas-panas itu. Prinsip hidup kami adalah semakin kami tertutup dalam memakai baju, maka
semakin itu pula menjadi kehormatan yang luar biasa pada kami. Semakin terbuka baju kami, makin semakin hina kami di masyarakat kami. Semakin tertutup, maka itu merasa kami semakin terhormat dalam hidup kami. Kami boleh dong punya prinsip yang berbeda dengan kalian. Kenapa harus sama? Apa yang ingin kita katakan di sini? Kalau seandainya sebuah keyakinan itu benar dalam kehidupan kita, kita yakini, yang kemudian kita jadikan sebagai akidah dalam hidup kita benar, maka akan benar pula kelakuan kita, akan benar pula amalan kita. Sehingga dikatakan akidah itu dengan akidah, keyakinan inti kita dalam hidup ini dengan akidah itu apa? Karena dia adalah sebuah sesuatu yang akidah dari silah taf'il, itu bermakna bahwa dia itu sesuatu yang superlatif, yang sangat, yang dia tidak bisa terlepas, sesuatu yang terikat tidak terlepas, dikatakan dengan akidah. Sesuatu yang terlepas tidak bisa terikat, tidak sesuatu yang terikat tidak mungkin terlepas lagi, itu namanya akidah. Maka sebuah keyakinan yang telah tertanam dalam diri kita, yang merupakan sebuah akidah, berarti dia tidak bisa ditawar lagi, dan sesuatu yang tidak mungkin terlepas daripada hidup saya, baru dikatakan akidah. Maka kalau ada keyakinan masalah keimanan dalam diri kita yang dia itu masih bisa ditawar-tawar, masih diragukan, itu bukan akidah namanya. Karena akidah sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi, sesuatu yang sudah menjadi penerimaan, dan sesuatu yang sudah menjadi dasar saya berbuat, sudah tidak perlu ditawar-tawar lagi. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau seandainya dalam hidup saja kita berbuat demikian dalam masalah duniawi kita, lalu bagaimana dengan masalah akhirat kita? Adakah akhirat itu didasarkan kepada akidah yang mendasar dalam diri kita, atau itu adalah sebuah dongeng belaka yang kata ustaz, kata teguh, kata kiai, kata ini? Bagi saya itu bukan suatu prinsip hidup. Nah, ini dia masalahnya. Sehingga masalah keimanan dikatakan iman, amanah, itu semua adalah kata-kata yang berkaitan dengan masalah aman, masalah aman. Itminan, masalah sesuatu yang menenteramkan, sesuatu yang sudah aman, sesuatu yang amin. Amin artinya apa? Orang yang terpercaya. Jadi amanah, ya. Di situ kemudian ada istilah aman, aman sesuatu yang menenteramkan, itminan yang menenangkan. Kemudian di situ juga bermakna dengan apa namanya? Ada yang kata-kata amin, amanah. Jadi iman itu adalah mesti sesuatu yang menenteramkan jiwa seseorang, yang menenangkan dirinya, yang atas dasar itu dia kemudian berbuat. Kalau seandainya ada keyakinan dalam diri kita yang belum sampai kepada menenteramkan diri kita, itu belum tahap, belum sampai kepada masalah iman. Kalau seandainya belum sampai ke situ, belum menenteramkan jiwa kita, belum menenangkan jiwa kita. Dan anehnya, nggak mungkin, mustahil seseorang akan mampu hidup di dunia ini hari-harinya kalau seandainya tidak ada sesuatu yang dia yakini dengan keyakinan yang menenteramkan itu. Nasi saja tidak akan mungkin dia akan makan kalau seandainya tidak ada sesuatu yang menenangkan dia. Kalau seandainya dia tidak yakin bahwa nasi ini, apakah ini menyehatkan, kemudian apakah ada racun atau tidak, yang masaknya ini apa kerjanya tadi, kita pergi ke warung beli nasi, semua kita yakin bahwa yang punya warung itu tidak pernah taruh sesuatu yang membahayakan saya ketika saya makan. Padahal kita tidak pernah bertanya kepada siapa punya warung. Ini saya beli nasi, saya ambil kuah semua, daging dan lain-lain, kemudian saya taruh di depan saya makan dengan lahap. Tapi saya nggak pernah bertanya, ibu, ini ada taruh sesuatu yang membahayakan saya nggak? Ibu, apakah ibu ini benar-benar sudah pintar masak atau enggak sih? Supaya saya lebih tenang. Kita tidak pernah tanya itu. Sesuatu yang kita yakin saja sudah, yakin saja kalau seandainya bahwa dia itu sudah makanan yang dia sajikan kepada kita halal,
kita makan dengan lahap dan tenang. Lihat, kita saja untuk makan itu harus meyakini seyakin-yakinnya terhadap sesuatu yang kita tidak pernah bertanya bahkan. Itu masalah duniawi ya. Kita naik pesawat dari Banda Aceh menuju Jakarta. Atau oke lah, kalau Banda Aceh menuju Jakarta saya sudah sering bisa oke. Bayangkan Bapak pergi misalkan dari Jakarta menuju kemana yang belum pernah, ke Beijing, ke London, atau ke Switzerland, Swiss dan lain-lain, atau ke Paris. Belum pernah pergi. Lalu kita naik ke dalam pesawat itu dalam kondisi biasanya pilotnya menyapa kita lihat pilotnya ini oke. Ada juga maskapai yang tidak ada pilotnya yang berdiri menyapa kita. Kemudian kita duduk sesuai dengan kursi yang sudah diberikan kepada kita, duduk sesuai dengan kursi yang sudah ada. Kemudian para pramugarinya atau pramugaranya memperagakan masalah keselamatan, sudah oke. Dan katanya memang ditulis di boarding kita, ini menuju Paris, atau menuju Swiss, atau ini menuju Beijing. Kita duduk dengan nyaman sesuai dengan nomor kursi kita. Bapak pernah bertanya, kalau pilot ini tadi malam ada tidur tidak? Pilot ini sudah ahli tidak? Ahli tidak dia membawa pesawat ini? Kemudian betul tidak pesawat ini betul-betul akan membawa saya ke Beijing atau ke Swiss atau ke Paris? Karena saya belum pernah naik pesawat. Tunjukkan padaku kalau pesawat ini betul-betul akan turun di Beijing atau betul-betul akan turun di Paris, sehingga saya yakin ini baru yakin betul baru saya akan naik dengan benar dan saya akan merasa tenang. Tapi bayangkan itu semua tidak pernah kita tanya. Itu semua tidak pernah kita klarifikasi kepada pilotnya ini. Kamu sudah mengemudi pesawat sudah berapa ribu jam sehingga saya lebih tenang. Nah, kita tidak pernah mempertanyakan itu. Tapi kita sudah meyakini ya, sehingga kita bisa tidur dengan nyaman. Insya Allah katanya setelah kalau dari Jakarta mungkin ya, berapa jam sana sini adalah sampai 10 jam misalkan, kita duduk dengan tenang, nyaman, insya Allah akan landing di Paris dengan selamat. Pilotnya yang luar biasa. Atas dasar keyakinan yang sudah tertanam itu, kita tidur dengan nyenyak. Ya, lihat masalah keduniaan saja. Kalau tidak ada iman, nggak mungkin kita hidup, nggak mungkin kita bekerja, nggak mungkin kita berbuat. Mesti itu sudah nyaman dalam hati kita, baru kemudian kita mau naik. Kalau seandainya setiap segala hal dalam hidup ini kita klarifikasi, kita tanya, nggak mungkin kita akan mampu untuk hidup ini. Dokter tiba-tiba kita sakit masuk, dia periksa kita, yakin saja kita dengan dokter itu. Tempat praktek, dokter biasanya ditaruh ada sertifikat ini, sertifikat itu, ijazah yang lain, penghargaan itu, memakai baju yang bersih. Untuk apa? Supaya si pasien tenang, yakin, gak banyak tanya. Kalau apa yang dia resepkan sembuh. Kemudian betapa mahal resep daripada dokter spesialis tempat praktek khusus kita beli. Kenapa? Ada sebuah keyakinan, walaupun bukan 100%, ada sebuah keyakinan pada diri saya. Ini dokternya sangat menyenangkan, nyaman, murah senyum, kemudian enak kalau kita berkomunikasi. Kan itu biasanya pasien yang ingin daripada dokter. Sudah menimbulkan sebuah keyakinan, setelah itu walaupun 1 juta harga daripada obat itu saya beli. Ada sebuah ketenangan dan kenyamanan yang sudah ada dalam hati. Saya sudah yakin sih, ada keyakinan itu. Lihat, dengan modal keyakinan yang tidak ada penawaran lagi, lalu kita mau berbuat. Begitulah Bapak Ibu sekalian, saudaraku seiman dan seakidah. Masalah agama ini, masalah keimanan kita terhadap akhirat. Begitulah dengan masalah akhirat kita. Kenapa kalau masalah dunia saja kita tidak mempertanyakan sampai begitu dan tidak pernah meragukan? Kenapa ada orang yang masalah akhirat dia tidak bisa menjadikan
sebiji sabun sekalipun dia akan melihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Dan barang siapa juga yang berbuat kebaikan walaupun sebiji zarah sekalipun dia akan melihat. Kapan itu? Hari akhirat. 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 Saya tidak pernah menjadikan itu prinsip yang menenangkan saya sehingga saya menjadikan itu sebagai landasan saya berbuat. Masalah iman, hari akhirat, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada hari akhirat, itu adalah masalah yang paling krusial yang dalam masalah keimanan seorang muslim. Kenapa masalah akhirat itu menjadi kabur, tidak menjadi prinsip kehidupan kita hari-hari? Kenapa saudaraku sekalian? Kenapa orang masih berani meragukan atau antara iya dan enggak sih? Bahwa besok hari kiamat ada perhitungan bahwa kullu lahmin nabata min suhtin fannar aula biha, kata Nabi, aula bi. Setiap daging daripada tubuh manusia yang dia itu tumbuh selnya daripada sesuatu yang dimakan daripada haram, fannar aula biha, maka neraka itu lebih cocok baginya. Coba Nabi, kenapa begitu? Kenapa Anda kalau bicara masalah akhirat kita antara iya dan enggak? Kemudian tidak berani kita jadikan itu prinsip dasar dalam hidup. Di atas dasar itu kita tidak berani makan haram. Kenapa? Nabi mengatakan satu sel saja daripada jasad dan tubuh saya ini tumbuh daripada sesuatu yang suhten. Suhten itu adalah sesuatu yang sifatnya berasal daripada pendapatan haram. Itu adalah neraka yang lebih cocok bagi saya. Tidak bisa. Itu sudah jadi prinsip hidup saya. Ceritanya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan Abu Bakar. Berapa menit lagi? 12. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bersama dengan Abu Bakar menitipkan uang 1 dirham kepada anak beliau yang kecil untuk beli susu pada tukang susu. Lalu si anak pergi kepada tukang susu membawa uang 1 dirham beli susu. Lalu kemudian Umar sudah menunggu, dibawakan oleh si anak susu ini, lalu diminum oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau minum. Anak beliau yang beli, beliau sudah titipkan 1 dirham, beli susu 1 dirham. Kemudian beliau minumlah. Setelah beliau minum, si anak ini membalikkan uang 1 dirham kepada ayahnya. Ini uang 1 dirham. Itu susu sudah terminum. Balik uang 1 dirham. Sayyidina Umar dia kepala bahasa dari Aceh. Hai, pakar ni, kenapa uang balik lagi? Kenapa uang ini balik lagi? Mada qutali li ba'i laban? Apa yang kau katakan kepada tukang susu? Qultu inna amiral mu'minin yuridul labana. Aku katakan kepada yang menjual susu itu, sesungguhnya Amirul Mukminin menginginkan susu. Hai, Amirul Mukminin ambil. Ya awak ni pulang, bapak ayah beri enggak jauh, pulang. Dan dia tidak menerima bayaran. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengetahui begitu anaknya berkomunikasi dengan tukang susu, ya, punya bahasa Indonesia, bukan aku tinggal membeli, kan? Bahasa Indonesia kan dia nggak paling curhatnya. Sudahlah, hari ini, besok jangan lagi ya. Bahasa kita mungkin begitu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apa yang beliau buat? Beliau masukkan telunjuk ke dalam kerongkongan beliau, lalu beliau keluarkan itu semua susu yang beliau minum. Beliau masukkan telunjuk ke dalam kerongkongan, beliau
Hai, gubernur yang udah macam-macam. Mau kaji-kaji tiket ini. Nyoba nasadium dari Bapak Dinah, kepala Dinah Syariat, atau nasadium dari yang biu menyo. Mau kaji. Tanya nggak biasa ada? Ada gede, katakan salam dari saya. Yang merasa dulu kepala Dinah, yang merasa dulu lebih, bukanlah kepala Dinah siapa saja. Yang merasa dirinya lebih, bilang salam dari saya. Amirul Mukminin menganggap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa sesuatu yang beliau dapatkan atas dasar jabatan beliau yang bukan pada fungsinya, maka itu bagian daripada suhtun. Beliau mengamalkan hadis Nabi, kullu lahmin nabata min suhtin fannar auladi. Setiap daging ini yang tumbuh daripada sesuatu yang dimakan dari haram itu, maka neraka lebih cocok baginya. Hai hadiah itu, betul hadiah. Lihat Amirul Mukminin Umar bin Khattab bahwa hadis yang mengatakan bahwa setiap daging yang tumbuh daripada sesuatu yang dimakan haram itu, prinsip hidup itu akan jelas akan neraka lebih cocok baginya, itu sudah jadi prinsip hidup, nggak bisa tawar-tawar lagi. Prinsip hidup saya, keimanan saya sudah yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi kalau ada masalah apapun yang nggak sesuai dengan prinsip saya, maka saya tidak bisa terima. Makanya beliau pemasukan dulu tunjuk, ya Allah, kita mau membandingkan bagaimana para sahabat dulu mengamalkan Islam ini. Selayaknya kita harus bercermin banyak dalam kehidupan mereka. Jangan pernah kita berkata bahwa kita abad ini sudah kehilangan teladan. Hai dunia, Rasulullah gak putus suri teladan kepada kita. Mana mungkin umat Islam akan hilang suri teladan dalam hidupnya? Kemana suri teladan kita? Bukankah Rasulullah, para sahabat yang ribuan itu semua adalah suri teladan dalam hidup? Kenapa kita dengan mudah melafazkan hari ini hilang teladan dalam hidup? Tak ada hilang. Justru semakin jauh hidup ini, semakin kita harus menteladani para sahabat-sahabat, menteladani Rasulullah SAW dan para sahabat beliau dalam hidup. Siapapun kita. Nah, disinilah saudaraku sekalian, masalah keimanan kita yang merupakan konsep dasar yang ada dalam hidup kita, kita akan mempertanyakan sebenarnya yang sudah saya jadikan sebagai konsep dasar hidup saya, yang merupakan iman dan akidah yang tidak lekang dari diri saya, apa-apa saja kira-kira ya. Dalam masalah hari akhirat apa saja sebenarnya? Tanyakan ini kepada diri kita. Betulkah itu sudah akhirat itu dengan segala nikmat yang dijanjikan Allah dan dengan segala malapetaka dan juga semua azab yang ada itu, sudahkah itu semua menjadi konsep hidup saya? Ya ayyuhal insanu innaka kadhun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, kalian telah bersungguh-sungguh berusaha untuk berjumpa Tuhan kalian, untuk berjumpa Tuhan. Famulaqih, maka kamu akan menjumpainya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasab hisaban yasira. Barang siapa yang dia itu diberikan kitabnya nantinya, kitab amalannya itu dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasab hisaban yasira, maka dia akan dihisab, maka dia akan dipertanyakan dengan pertanyaan yang mudah. Yang ambil bukunya dengan tangan kanan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun mereka atau adapun dia yang diberikan kitab hasil amalan dia di dunia ini wara'a dhahri, dari belakangnya, fasawfa yad'u subura, maka dia akan berteriak subur.
thubura, celakalah aku. Siapa yang diberikan kitab amalannya dari belakang, bukan dari tangan kanan, bukan dari sebelah kanan, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, aduh celakanya aku. Wa yasla sa'ira, maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Apakah itu sebuah prinsip hidup kita? Dalam keimanan kita, bahwa orang-orang yang berbuat baik dalam hidup ini, dia akan mengambil dengan tangan kanannya. Adapun mereka yang berbuat jahat dalam hidup ini, nah nanti mereka akan mengambil dari belakangnya dan mereka akan berteriak, celakalah aku nanti. Dan dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kapan Ustaz? Nanti hari akhirat. Oh, tukang nasi saja menghidangkan kepada kita nasi yang enak lezat, kita tidak pernah mempertanyakan dari mana engkau buat ini. Yakin saja sudah kita makan. Sekarang Al-Quran telah dihidangkan oleh Allah di depan kita. Ini semua adalah petunjuk hidup kalian. Ini semua yang akan ada di sini akan terjadi semuanya pada kalian. Maka Anda menyebut, maka menyebut ilmu, mangan tangan menyahana terjemah tiga anak tahu itu. Kenapa ayat Allah Anda kan benar sampai anak mencoba tiga anak tahu? Kalau saya tidak mengamalkannya, saya tidak sanggup. Hidangan Allah, ayat Al-Quran. Saudara, kita hidup perlu kepada iman. Iman itu yang menjadikan ketentraman hidup kita. Prinsip-prinsip dasar yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, itu adalah yang menjadikan tentram hidup kita. Kalau kita hidup dalam serba keraguan, itulah orang yang merana dalam hidupnya. Semua serba ragu dan tidak ada satu orang pun yang bisa dia percayai. Dia tidak akan tenang. Tanyakan kepada pembisnis kita yang dia meminta bantu kepada orang lain dalam menjalankan bisnisnya. Kalau dia tidak begitu percaya kepada orang itu, dia tidak akan turun malamnya. Ternyata kita perlu kepada mempercayai dengan seyakin-yakinnya, dan juga kita perlu dipercayai orang dengan seyakin-yakinnya, sehingga masyarakat kita inilah masyarakat mukmin, masyarakat yang beriman, masyarakat yang mempercayai tanpa ragu, dan kita dipercayai orang tanpa ragu. Mudah-mudahan dituliskan oleh Allah kita menjadi mukmin yang sejati dengan terus kita belajar dan terus kita mendekatkan diri pada Allah, dan kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.